Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Manafis Afandi, Fakultas Teknik Mesin, kelas semester 3, 3B. Nah ini wajah saya. Dan saya di sini akan membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ya, tentang bahasan pengertian hak dan kewajiban, konsep dasar negara dan warga negara, asas-asas kewarganegaraan, pengaruh hak dan kewajiban dalam bernegara terhadap asas-asas dan status kewarganegaraan. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara, usaha pencapaian harmonis hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Hak asasi manusia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahannya, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban adalah yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertama, hak asasi pribadi, kebebasan pendapat, bebas beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Contoh kebebasan pendapat. Nah, tentang kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu dari salah seorang anggota yang mengikuti suatu forum dalam bermusyawarah itu bebas untuk berpendapat, walaupun itu berbeda pendapat. Nah, itu harus salah satunya harus menghormati yang lainnya, bukan ambisi terhadap pendapatnya sendiri. 2. Hak asasi ekonomi. Hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Semua itu berhak bagi manusia, dan itu suka-suka mereka, maupun itu memiliki hak memanfaatkan, hak membeli, menjual, dan lain sebagainya. Itu hak mereka semua. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan. Di Indonesia sangat banyak budidaya kebudayaan setiap daerah, maupun itu adat, kebudayaan ragam bahasa, dan lain-lain. Mendapatkan pendidikan hak yang sangat diwajibkan kepada warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Mengembangkan kebudayaan itu sangat diharuskan untuk menghormati leluhur kita yang sudah dari dulu membudayakan kebudayaannya masing-masing. Sampai sekarang pun, ya contohnya saja adat Jawa terhadap semedi di tempat-tempat yang angker maupun dan lain sebagainya, itu yang dinamakan
Yang tempat-tempat ya bahasa Jawanya nyadran. Nyadran, ya itulah. Saya agak kurang paham. Yang keempat, hak asasi prosedural. Mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan, dan lain-lain. Itu sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia, keadilan. Sekarang banyak siapa yang kaya dan dia punya keadilan. Hal-hal yang seperti itu sudah terjadi di Indonesia. Contohnya saja kasus pembunuhan begal yang dibunuh oleh Satpam. Nah, kemarin itu sempat viral di TV maupun di Twitter, di internet lainnya. Itu sangat viral, sangat-sangat viral itu pun. Ya, kalau bagi saya itu pun tidak, gimana ya, tidak ada keadilan. Walaupun itu hal yang keji, yang bisa dibilang keji, pembunuhan, tetapi itu untuk perlindungan dirinya. Itu pun menjaga aset-aset negara Satpam itu. Nah, ya seperti itulah Indonesia. Nah, yang kelima, ini mohon maaf, itu nomornya salah. Yang kelima, hak asasi politik. Memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang nomor 5 ini, hak asasi untuk politik, sangat-sangat banyak. Politikus, contohnya. Ya seperti itulah. Kita sudah jangan banyak-banyak menyebut. Ntar hujatan netizen semakin banyak lagi. Nah, lanjut ke 6, hak asasi dalam perlakukan yang sama. Contohnya hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Ya, ini tadi kembali kepada hak asasi prosedural yang harus mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan itu tadi. Tetapi ya tidak dapat peradilan ataupun perlindungan. Nah, seperti itulah. Next. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Kewajiban negara. 1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan UD. Alenial keempat. Yang kedua, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi, di Indonesia itu orangnya sangat-sangat toleransi. Walaupun itu agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, Islam, ya kita harus saling menghormati, saling menghargai perbedaan kita itu untuk peribadatan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, kepercayaannya masing-masing. Sudah disebut dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Hak warga negara. 1. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Nah, ini kembali lagi kepada bermusyawarah tadi. Nah, seseorang yang mengikuti forum itu bebas untuk berpendapat. 2. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini disebutkan pasal 28B ayat 2.
Di situ dijelaskan secara lengkap. Kewajiban warga negara menghormati hak asasi manusia orang satu, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya toleransi. Disebut pada pasal, dicatat pada pasal 28J ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya kasus di Papua ataupun di yang sekarang di Sulsel itu terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Nah, itu termasuk keamanan negara. Ya, kita harus ikut serta walaupun dengan donasi lewat sini ataupun kita ke sana dan lain sebagainya. Yang ataupun kita mendoakan pun itu sudah termasuk kita membantu. Ataupun kalau keamanan itu ya seperti pencurian ikan di perbatasan wilayah Indonesia. Itu sangat banyak dan gempar itu pada tahun 2016 ataupun 2015 kemarin. Saya agak lupa. Apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? Ya, sekarang kita bisa merasakan lah gimana caranya mengontrol warga negara ataupun negara mengontrol kita. Apalagi di pandemi COVID seperti ini. Ya seperti itulah. Orang kaya tertawa dengan gembira, orang miskin menangis dengan pesimis. Dapat dijelaskan dari teori berikut ini. Pluralisme Marxis sintetis. Konsep dasar negara dan warga negara. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Nah, negara kita sangat-sangat berbakat tentang ajang-ajang olahraga ataupun gamers Indonesia. Nah, bakatnya masing-masing itu ya Indonesia sangat mendukung tentang semua itu. Lanjut, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Nah, ini sangat-sangat dianjurkan untuk warga-warga yang kekurangan ataupun bagaimana semestinya harus mendapatkan bantuan dari negara, nah, ataupun dari suatu wilayahnya. Sangat-sangat ya, kadang-kadang kehidupan mereka sangat memprihatinkan, tetapi ya tidak ada bantuan sosial pun dari atasan ataupun dari suatu daerah itu sendiri. Asas kewarganegaraan umum. Asas kelahiran, asas keturunan, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. 2. Asas kewarganegaraan khusus. A. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan Indonesia. B. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan. Nah, wajib di sini sudah disebutkan asas-asas negara. Ya seperti itulah. Ya, kita harus menuntut ke negara kita sendiri. Tetapi ya terkadang penuntutan kita selalu diabaikan. Sebenarnya pemerintah itu wajib memberikan perlindungan sepenuhnya atas masyarakat Indonesia ini sendiri. Lanjut, pengaruh hak dan kewajiban dalam bernegara terhadap asas-asas dan status kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan terdapat 3 unsur yang seringkali digunakan oleh negara-negara di Indonesia, antara lain: 1. Unsur daerah keturunan. 2. Unsur daerah tempat kelahiran. 3. Unsur pewarganegaraan.
Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara. Kewajiban, masyarakat diwajibkan membayar pajak, harus. 2. Sebagai mahasiswa, wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Ya. Hak 1. Mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Sebagai mahasiswa berhak mendapatkan nilai setengah melakukan tugasnya yang diberikan dosen. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Usaha pencapaian harmonisasi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Mengapa perlu dilakukan harmonisasi antara hak dan kewajiban dari negara dan warga negara? Karena agar tidak terjadi benturan yang menyebabkan kerusakannya suatu negara. Sepertinya yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, yaitu hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lanjutan, wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara. Wajib mengikuti pendidikan dasar, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan kedua unsur di atas, hak dan kewajiban warga negara, apabila dibandingkan dengan kewajiban yang dijalankan oleh negara, sudah saling mendukung dan melengkapi. Tetapi ya itulah, ya seperti itu. Kita setiap hari merasakan ya bagaimana yang dijalankan oleh negara sudah saling mendukung atau tidak kepada kita, dan apakah kita yang saling mendukung kepada negara, yaitu ya bisa membaca dengan introspeksi diri masing-masing. Namun secara praktisisasi masih belum tercapai harmonisasi tersebut. Nah, itu kan kembali kesadaran warga negara itu sendiri. Nah, ya seharusnya warga sadar terhadap negara dan negara harusnya sadar kepada kita terhadap warga negara itu sendiri. Kesimpulan, konsep dasar dari negara dan warga negara saling berhubungan erat, sebab memerlukan adanya proses timbal balik untuk mempertahankan eksistensi keduanya. Asas-asas kewarganegaraan mencangkup hak dan kewajiban dari warga negara yang diatur oleh negara dengan mempertimbangkan kewajiban negara. Hak dan kewajiban dalam bernegara berpengaruh terhadap asas-asas dan status kewarganegaraan dari warga negara. Hak dari warga negara adalah mendapatkan fasilitas yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya. Nah, ini yang perlu ditanyakan. Dan memiliki kewajiban untuk memberikan balasan ataupun timbal balik yang setimpal dengan fasilitas yang telah didapatkan. Ya seperti itulah warga negara kita bisa dirasakan untuk setiap hari, dan ya beginilah negara kita gitu. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah tutur kata maupun tingkah laku saya ketika saya presentasi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.